Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Doni Rizky Rianto pada cerita malam. Untuk sesi kali ini saya akan bercerita tentang bisikan iblis. Malam ini gue mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu teman gue waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk gua selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat gue berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut sirep Dunyoto, hidup namun mati. Di sini gua akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Trimo, teman SMP gua yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatar belakangan tahun awal 2000-an. Cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang gak bisa gua katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Di, yo sopo to, gede tenan. Di, ini rumahnya siapa? Kok besar sekali? Tanya teman gua. Hublo. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi gua untuk bersepeda keliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial karena teman baik gua di SMP, Hublo dan Ipang, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung gua. Sebenarnya alasan teman gua menginap bukan untuk sekadar menginap dan mengenal rumah dan kampung gua, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari gua ceritain ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan gua ini. Iki sing tak ceritake wingi. Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kata gua, sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, dan sampai saat ini rumah ini tak terurus, seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Gua sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini, terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah sana sini. Gua merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengabati gua dari sana. Apapun itu, gua merinding. Oh, iki tak oleh mlebu ora iki. Oh, ini dah, boleh masuk gak nih? Hah? Gua menatap Hublo yang baru saja turun dari sepedanya. Sementara Ipang masih menimbang apakah dia mau senekat itu. Apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderit dari pagar besi yang berkarat terbuka. Ketika Hublo sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu. Di sana sini, rupanya durinya harus dihindari. Seolah gua tahu kelakuan teman gua, Hublo, yang memang sudah penasaran sejak awal. Gua ceritain cerita ini, maka gue pun terpaksa mengikuti Ipang. Ipang pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul atau lutut, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus, meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini.
bisa dibuka gak nih? Bisa dibuka gak iki? Kata Gublo. Ojo. Jangan, kata gue khawatir. Gue udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya kita malah masuk sampai di teras. Kata Gublo kebangetan. Dia malah memoteri rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau, gua dan Ipang mengikutinya. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, gua terpaku menatap jendela yang berjejer di sisi rumah, berharap mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah, kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang gak kalah tak karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana sini. Beberapa kali gua menahan penciuman hidung gua. Di lain hal, Ipang hanya diam memandangi sana kemari. Nyalinya menciut manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkaratnya dibandingkan pagar rumah depan. Iku tak ayunan sing mau ceritake. Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu? Gublo pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang karena gue pernah mendengar bahwa setiap malam hari ayunan itu akan selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdecit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari itu tampaknya semuanya baik-baik saja. Toh, itu hanya cerita dari warga kampung. Gublo yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat, gua dibuat menganga karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Bisa dibuka loh. Bisa dibuka loh rupanya, kata Gublo yang enggan begitu antusias. Mlebu yo. Masoyo, gue berpikir. Mungkin benar, atau beberapa pemuda kampung gue. Banyak yang bilang semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak miras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Gua terdiam lama sampai Gublo menarik tangan gua, sementara Ipang mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tak berpenghuni, pikir gua yang pertama gua rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Baunya benar-benar berbeda. Gublo yang memimpin. Gua melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Gua miris melihatnya, namun bila gua lihat dari coretan-coretan itu, gua rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat gua tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh gua. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin. Semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. Ojo ado-ado rek. Jangan jauh-jauh teman, kata Ipang. Gue baru sadar kalau sendari tadi Ipang tampak tertarik, begitu bertentangan dengan nyalinya yang tak seberapa. Gublo masih menelusuri rumah itu, kadang-kadang antusias. Dia melihat sana kemari dan itu mengganggu gua, sangat mengganggu. Sepertinya gua tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya, sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. Ayo, goleki kamare sak dia.
Ayo, cari kamarnya Mbak Tia. Gua merinding tiba-tiba ketika gue belum menyebutkan nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakang gua. Gus, ojo ngomong ngawur kowe yo. Gus, jangan ngomong sembarangan kamu ya, kata gua menekan. Gublo tampak paham ucapan gua. Dia menyesal, namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Gublo yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana sini dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Gublo masih menelusuri kamar per kamar, membuat gua tahu dari mana saja pemandangan jendela itu tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, gua berhenti di satu kamar. Sebuah kamar yang gak asing di mata gua. Gua mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak otak gue memutar ulang semua pengalaman gue selama ini. Ketika melewati rumah ini, kamar ini adalah kamar di mana gue pernah melihat sosok yang seperti berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu leher gue merasakannya. Kamar ini suasananya lain dari kamar lain. Dan ketika gue berbalik mau meninggalkan kamar ini, gue terkejut dengan kehadiran Ipang yang menatap gue tampak tenang. Ih, kamarnya sak dia. Ini kamarnya Kak Dia, katanya. Gue menatap Ipang, menyipitkan mata, seolah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuat gue seolah setuju dengan ucapannya. Rasa gak? Berasa gak? Kata Ipang. Tangannya menyentuh dinding kamar. Rasa apa? Berasa apa? Areke jago kene lo. Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah perbincangan gua sama Ipang, gua merasa penasaran. Gua semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuat gue dibuat semakin takut, dan parahnya yang membuat gue lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari gue yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan gue buyar waktu gue dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Gublo berteriak. Sontak gue lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah gua dengan Gublo yang tengah menuruni anak tangga, berlari dengan wajah panik sekali. Lapo tah? Kenapa? Wes, ayo metu sek. Gak aman tempat iki. Sudah, ayo keluar lagi. Tempat ini gak aman. Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah, dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana, gua terdiam saat melihat Ipang sudah berdiri di sana, menunggu di atas sepeda. Asu, mosok aku ditinggal izin nang kene. Anjing, masa aku ditinggal sendirian di sini? Gua tertegun mendengar ucapan Ipang untuk sementara, sebelum gua melihat rumah itu lagi dari jauh. Lapo kowe mlayu koyo ngono? Ngapain kamu berlari seperti itu? Gua berusaha mengalihkan perhatian menatap Gublo. Kok kamar pojok jancuk ono jelangkunge. Di kamar paling ujung ada yang baru saja bermain jelangkung. Pagi itu kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki, dimulai dari sosok yang menyerupai Riven yang sampai jelangkung kamar ujung. Apapun itu, sekarang gua tahu di mana kamar saat dia berada.
Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Mulai dari sini kita sudah menyelesaikan part pertama dari cerita bisikan iblis yang disampaikan teman gua waktu SMP, si Trimo. Ya, cerita ini selesai. Kita akan buat part sampai beberapa part. Ini baru part pertama. Tunggu kelanjutannya.